Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Nurdiansyah, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjawab tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih, bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ada 6 pokok pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan itu sebagai tuntunan. Dalam konteks sosial budaya, menuntun diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik keteladanan sikap, karakter, dan perilaku. Karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Menuntun juga berarti mendidik dan mengajar anak sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Seorang anak telah memiliki kodrat alam, potensi, bakat, kemampuan yang unik, berbeda-beda satu sama lain, sehingga guru diharapkan mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai jenjang usia mereka. Pembelajaran akan menjadi menyenangkan jika dilakukan sesuai kodrat anak, yaitu bermain. Sementara kodrat zaman, bagaimana seorang guru mampu membimbing anak agar siap hidup mandiri dalam zaman yang terus berubah. Ketiga, petani. Guru ibarat petani yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bibit tumbuh subur, berbunga, kemudian berbuah. Petani dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat bibit menjadi tanaman lain. Demikian pula guru. Guru dapat mengupayakan tumbuhnya potensi anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat anak. Keempat, prinsip bukan tabula rasa. Anak lahir bukan kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai kehendaknya. Anak sudah membawa garis-garis dan coretannya masing-masing. Tugas guru adalah untuk menebalkan garis yang baik-baik dan membiarkan garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Guru menuntun anak agar memaparkan potensinya menjadi nyata, sekaligus meminimalisasi sifat atau tabiat buruknya. Kelima, budi pekerti. Pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Dalam budaya Bali dikenal adanya trihita karana, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, hubungan yang harmonis antara sesama manusia, dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Keenam, berhamba pada anak. Ini berarti pendidikan yang mengutamakan anak, berpusat pada anak, dan memuliakan anak. Pendidikan dilakukan untuk satu-satunya tujuan, yaitu membuat anak menjadi selamat dan bahagia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan juga dikenal dengan nama Trilogi Pendidikan dengan semboyan Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ingarso Sungtulodo berarti ketika guru berada di depan, guru harus memberi teladan atau contoh dengan tindakan yang baik. Ingmadio Mangunkarso berarti pada saat di antara peserta didik, guru harus menciptakan prakarsa dan ide dan membangun kemauan. Tuturi Handayani berarti dari belakang, seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Ada 3 pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Antaranya, 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Dan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertama, pembelajaran belum sepenuhnya berpihak pada murid. Kedua, peran guru lebih dominan dibandingkan murid. Yang ketiga, kurang memahami karakteristik murid. Keempat,
menerapkan proses pembelajaran dengan tuntutan kompetensi harus sesuai target kurikulum. Dan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pembelajaran mulai berpihak pada murid. Yang kedua, menghargai setiap karakteristik anak, bahwa setiap anak itu ada keunikan masing-masing. Yang ketiga, mulai melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, memanfaatkan teknologi, menyenangkan dan memerdekakan anak. Yang keempat, menanamkan budi pekerti baik melalui pembiasaan sehari-hari sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHB? Pertama, desain pembelajaran yang berpusat pada murid, menyenangkan, berdiferensiasi, dan menerapkan pembiasaan pada anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kedua, mengidentifikasi keunikan karakteristik anak. Yang ketiga, menjadi teladan yang baik, jadi mediator dan juga fasilitator. Yang keempat, memberi kesempatan dan ruang untuk anak didik berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia.